Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Rahman. Di sini saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang mode transmisi. Mode transmisi yaitu suatu proses atau mode dalam melakukan data dari media atau alat menuju media ke media lainnya. Media transmisi ini mempengaruhi layaknya informasi ke informasi lainnya dan banyak digunakan di jalur media transmisi lain. Mode transmisi ini merupakan cara pengiriman dari suatu perinti ke perinti lainnya, yaitu secara sinkron dan tidak sinkron. Biasanya contoh jenis media transmisi yang digunakan yaitu inframerah, satelit, dan koaksibel kabel. Yang pertama ada transmisi sinkron. Transmisi sinkron yaitu transmisi data di mana pengirim dan penerima berada dalam satu waktu yang sinkron. Biasanya dimulai dengan menggunakan sinyal CIN untuk sinkronisasi data antara dua perinti yang berkomunikasi. Kemudian menyusul sinyal STX yang menyatakan awal dari transmisi data. Setelah data dikirim dan ditutup dengan sinyal ETX, dan yang terakhir BBC. Data yang digunakan BBC yaitu alat yang digunakan untuk mengecek kesalahan dalam penerimaan data. Sekian dari saya. Transmisi sinkron. Transmisi sinkron adalah transmisi data di mana kedua pihak pengirim dan penerima tidak perlu berada pada waktu yang sinkron. Mode transmisi ini diterapkan pada komunikasi data di mana kecepatan piranti pengirim dan piranti penerima jauh berbeda. Sebagai contoh, transmisi data dari keyboard ke memori dilakukan tak sinkron karena kecepatan keyboard ditentukan oleh kecepatan user dalam menekan tombol faktor manusia. Kecepatan memori ditentukan oleh transfer rate dari memori, namun bagaimanapun secepatnya manusia dalam mengetik masih lambat dibanding kecepatan prosesor dalam mentransfer data. Apabila dilakukan secara sinkron, maka memori atau prosesor banyak kehilangan waktu percuma menanti tombolan ditekan. Biasanya transmisi tak sinkron dilakukan karakter per karakter, di mana setiap karakter diawali oleh start of byte dan ditutup dengan priority bit untuk memeriksa kesalahan dan end of bit. Itu tadi adalah transmisi tak sinkron, di mana kecepatan user dalam menekan tombol itu kalah dengan transfer rate dari memori. Terus ada 3 mode transisi. Tiga mode transmisi. 1. Simplex mode. Mode simplex. Pada simplex mode komunikasinya searah, yaitu aliran data dalam satu arah. Perangkat hanya dapat mengirim data tetapi tidak dapat menerimanya, atau dapat menerima data tetapi tidak dapat mengirim data. Mode transmisi ini terlalu populer karena sebagian besar komunikasi memerlukan pertukaran data dua arah. Mode simplex digunakan dalam bidang bisnis seperti dalam penjualan yang tidak memerlukan balasan yang sesuai. Stasiun radio adalah saluran simplex karena mentransmisikan sinyal ke pendengar tetapi tidak pernah mengizinkan mereka untuk mengirimkan kembali. Keyboard dan monitor adalah contoh mode simplex karena keyboard hanya dapat menerima data dari pengguna dan monitor hanya dapat digunakan untuk menampilkan data di layar. Kelebihan mode simplex. Dalam mode simplex, stasiun dapat memanfaatkan seluruh bandwidth saluran komunikasi sehingga lebih banyak data yang dapat ditransmisikan dalam satu waktu. Kekurangan mode simplex, komunikasi bersifat searah sehingga tidak ada komunikasi antar perangkat. Jadi simplex mode itu satu arah, cuman satu arah, yang dimana itu pengirim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Said Fadil.
Di sini saya akan membacakan materi selanjutnya, yaitu half duplex mode atau mode setengah duplex. Dalam saluran half duplex, arah dapat dibalik, yaitu stasiun dapat mengirim dan menerima data juga. Pesan mengalir kedua arah, tetapi tidak pada waktu yang sama. Seluruh bandwidth saluran komunikasi digunakan dalam satu arah pada satu waktu. Dalam mode half duplex, dimungkinkan untuk melakukan deteksi kesalahan, dan jika terjadi kesalahan, maka penerima meminta pengirim untuk mengirim ulang data. Selanjutnya, kelebihan half duplex. Kelebihannya, mode dalam half duplex, kedua perangkat dapat mengirim dan menerima data dan juga dapat memanfaatkan seluruh bandwidth saluran komunikasi selama transmisi data. Nah, selanjutnya kekurangannya. Kekurangan dari half duplex. Dalam mode half duplex, ketika satu perangkat mengirim data, maka perangkat lain harus menunggu. Hal ini menyebabkan keterlambatan pengiriman data pada waktu yang tepat. Baik, selanjutnya full duplex. Dalam mode duplex penuh. Full duplex, komunikasi terjadi dua arah, yaitu aliran data di kedua arah. Kedua stasiun dapat mengirimkan dan menerima pesan secara bersamaan. Kelebihan dari full duplex, mode kedua stasiun dapat mengirim dan menerima data secara bersamaan. Kekurangannya, full duplex mode jika tidak ada jalur khusus antara perangkat, maka kapasitas saluran komunikasi dibagi menjadi dua bagian. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.